Kita akan belajar yang namanya membawa suasana. Oke, keyboardnya dikurangin. Ya. Kita akan belajar yang namanya membawa suasana. Membawa suasana itu apa sih gitu ya? Apa pentingnya begitu ya untuk sebuah misalnya, Pak saya ada di tempat ini kan buat ikut retreat, mau mencari sesuatu yang rohani begitu ya. Nah tanpa disadari semestinya membawa suasana ini menurut saya itu sangat penting ya. Karena secara pribadi nanti saya akan cerita apa yang saya alami, apa yang saya pernah lakukan, apa yang saya pernah dapat dari Tuhan tentang apa itu yang namanya membawa suasana gitu ya. Nah saya merenungkan apa yang saya mau sampaikan hari ini, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, saudara harus tahu ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka membawa suasana. Loh ya, nanti coba ya, saya ada beberapa ayat yang nanti kita akan bisa baca dan menurut saya Tuhan itu selalu membuat seperti itu. Pada saat dia ingin menyampaikan sesuatu apa yang ada di dalam hatinya, dia nggak cuma sekedar ngomong, tapi dia akan pakai semua apa yang ada di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk membuat umatnya, membuat anak-anak Tuhan itu bisa menangkap sesuatu. Ya, ngerti ya? Jadi nanti saudara saya berharap, saya nggak tahu nanti saudara saya Rolis ini, ya di situ tulisannya tadi kan Sugiarto Rolis, itu artinya Rolis Sugiarto. Satu marga. Nah ini bukan, nanti saya cerita, saya akan cerita itu sebuah pembelajaran yang menurut saya sangat-sangat mahal ya. Yang tadinya saya juga tidak mengerti apa itu yang namanya membawa suasana. Menciptakan atmosfer itu seperti apa sih? Itu nggak cuman punya WL di depan. Itu nggak cuman bisa dilakukan oleh pengkhotbah di depan. Ya, itu nggak cuman bisa dilakukan oleh mungkin MC atau siapapun lah yang berdiri di panggung. Tapi setiap kita, dimanapun engkau berada, ya, engkau bisa melakukan hal itu. Ya, amin. Jadi saya pengen menyadarkan saudara, engkau di sini bukan nanti jadi gembala, jadi apa. Engkau yang membawa hadirat Tuhan kemanapun engkau pergi. Ya, amin ya. Oke. Membangun suasana atau membawa suasana itu apa sih? Nah, apa yang Alkitab katakan tentang membangun suasana? Kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat sampai 7. Bawa Alkitab semua? Saya akan bacakan ya. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi saudara harus mengerti bahwa yang namanya atmosfer atau suasana ya, hadirat Tuhan itu harus bisa dilihat, dinikmati dimanapun. Ya, itu makanya Salomo melakukan hal itu. Dia dapat hikmat yang dari Tuhan, dia atur semuanya. Matius 28 ayat 2 dan 4. Kita baca ya. Walaupun judulnya membangun suasana, tapi kita lihat kebenarannya. Matius 28 ayat yang kedua sampai keempat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar dan ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, saya ajak membayangkan seperti ini ya. Kenapa tadi pada waktu saya merenungkan apa yang saya harus sampaikan hari ini, saya ngomong bahwa ke saudara, Tuhan yang kita punya itu, Dia itu sangat suka membangun atmosfer. Ya. Kenapa seperti itu? Bayangin, kalau hari itu yang Matius 28 catat, Dia kirim malaikatnya pakai celana pendek, terus cuman berdiri di sebuah batu, terus tidak ada yang terjadi apapun. Kira-kira apakah itu bisa membuat orang-orang di situ takjub? Bisa merasakan Tuhan? No. Iya toh? Tapi dia lihat apa yang dia kerjakan. Disebutkan di sini apa tadi ya? Wajahnya bagaikan kilat. Nah, artinya orang bisa melihat loh. Wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya putih bagaikan salju. Lah kalau cuman putih aja kan nggak ada bedanya. Ini sampai bisa disebutkan putih seperti salju. Mungkin ada orang yang deket-deket dan nyentuh, lembut ya, begitu. Ya kan? Terus dikatakan apa? Datang ke batu itu dan menggulingkan dan duduk di atasnya. Dia pakai semua cara, semua hal yang ada di sekelilingnya untuk apa? Untuk dia menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Ya? Ngerti ya? Ini cuma contoh-contoh ya 1-2 yang saya ambil lah. Tapi kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu Tuhan yang suka membangun atmosfer semuanya. Di dalam dia ngomong aja kan gitu. Dia ngomong sesuatu mungkin sama Musa atau sama Abraham, tiba-tiba pakai petir, jeder loh. Ngapain sih? Ngomong biasa aja baik-baik kok. Tapi dia suka membangun itu semuanya. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi semakin kebayang ya apa yang saudara nanti bisa kerjakan dengan semuanya itu. Oke? Ya, lanjut. Nah, ini yang saya suka. Membangun suasana itu lewat panca indera, saudara. Ya. Jadi yang tadi saya ngomong gak bisa. Saudara cuma ngomong gini, kita mau bikin KKR ya, mendatangkan Roh Kudus. Ya, terus apa gitu loh. Ya kan? Kalau mau mendatangkan Roh Kudus ya kita harus pelajari apa itu Roh Kudus, suasana apa yang harus kita ciptakan sehingga semua orang bisa merasakan bahwa ada Roh Kudus di situ. Selain faktor hadirat Tuhan ya, sekali lagi ya, selain faktor hadirat Tuhan. Ini saya ngomong selain faktor hadirat Tuhan. Oke? Oke? Ya. Lanjut. Keluaran 7 ayat 20. Keluaran 7 ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya, salah saya. Tunggu. Oh ya, ini. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil itu berubah menjadi apa? Darah. Darah itu warnanya apa? Merah. Ya. Sekali lagi, Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu atmosfer. Dia sengaja itu sungai, ya kan, nggak cuma dibikin bercak-bercak gitu loh istilahnya. Dibikin semuanya merah gitu. Coba kalau nggak percaya. Saudara nanti misalnya kalau ada kesempatan waktunya panjang itu saya bilang, ini retreat ya, coba saya kasih waktu 5 menit ke kamar masing-masing, ganti baju warna merah semua. Loh, ya kan? Begitu balik di sini, saudara ngelihat satu sama yang lainnya pasti pedes. Loh pedes lah, ya kan? Loh itu karena secara ilmu pun seperti itu, arsitek itu belajar seperti itu. Ya.
Salah satunya contoh ya, contoh. Kenapa KFC itu dekorasinya warna merah? Ada yang tahu? Hah? Kenapa, Bu? Menimbulkan selera. Selera apa? Menimbulkan selera makan, betul. Ya. Kenapa ada restoran-restoran memutuskan dia pakai warna merah semuanya? Walaupun nggak merah, cuman satu warna gitu ya. Tadi pakai tulisan merah, nanti ada dekorasi apa merah, semua merah. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan selera makan. Jadi orang tadinya mau pesen 1 porsi, bisa jadi 2 porsi, begitu loh. Tujuannya. Ya. Yang tadinya mungkin laparnya setengah, ini jadi lapar banget, begitu. Itu yang namanya dunia pun mengerti loh. Dunia pun mengerti tentang yang namanya membangun suasana lewat panca indera. Yang pertama lewat mata. Ya. Coba kalau hari itu Tuhan tidak membuat sungai Nil jadi merah gitu kan. Mungkin Firaun mikir, ya ngapain harus takut sama Musa dan Harun? Ya toh? Saya belum pernah ke sungai Nil soalnya. Gedenya seberapa saya nggak bisa bayangin. Tapi kalau semua sungai itu jadi merah, pastilah ya. Pasti orang yang di sekitar situ pasti tiba-tiba, wow, yang tadinya mungkin warnanya coklat atau apalah, airnya warna seperti apa, tiba-tiba jadi warna merah. Sesuatu yang engkau lihat, engkau bisa membangun dari situ. Ya, oke? Jadi nanti kalau misalnya mau di gerejanya lagi mau bikin acara sesuatu, nah sudah punya modal nih gitu ya. Udah tahu, oh iya ya aku harus membangun suasananya dengan seperti ini, begitu kan. Oke, lanjut. 2 Samuel 5 ayat 24. 2 Samuel 5 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saya tanya, buat Tuhan mengalahkan orang Filistin cuma tinggal dihajar aja bisa nggak? Kenapa harus susah-susah pakai pohon kertau? Loh bener ya? Bener kan? Dia pengen membangun atmosfer seakan-akan ada pasukan ilahi. Pasukan yang dari surga turun, benar-benar bunyi mungkin kayak derap kuda begitulah ya. Mungkin istilahnya gitu, orang Israel gak perlu berperang. Musuhnya dengar itu aja sudah ketakutan. Itu kenapa salah satunya. Saya ngomong ini pemain keyboardnya main terus, begitu kan. Ada sesuatu yang dibangun di situ. Seringkali kalau kita menyembah mungkin pakai apalah bunyi air, bunyi apa dan segala macam. Ada tempat-tempat tertentu, biasanya tempat terapi begitu ya. Itu ada bunyi gemericik air. Ricik. Lah orang mau terapi itu kan pasti ada masalah ya kan. Dibuat apa dulu? Dibuat tenang, ya kan? Seperti itu. Jadi itu ternyata panca indera kita ini itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk kita membangun atmosfer sesuatu. Ya. Oke? Nah, lanjut. Sesuatu yang bisa tercium loh. Ini benar-benar loh. Saya yang belum menemukan dari kemarin adalah sesuatu yang bisa dikecap oleh lidah kita. Ya, itu saya belum menemukan contoh di Alkitabnya. Tapi kalau ini ada. Saudara pasti tahu lah ya. Ester 2 ayat 12 dikatakan gitu. Untuk dia jadi ratu, dia harus melalui proses perendaman selama 1 tahun penuh. 6 bulan itu pakai minyak apalah, ada di situ di Alkitab disebutkan. 6 bulan kemudian pakai minyak yang lain. Ya. Saudara bayangin ya, ada yang di sini suka pakai parfum? Ada? Saudara semprot aja, gitu ya. Yang benar-benar parfum mahal gitu ya. Saudara semprot pagi, itu sampai malam masih kecium. Benar?
Itu cuma disemprot ke beberapa titik. Ini bayangin direndam 6 bulan plus 6 bulan, ya kan? Menurut saya, ya, dia keringetan pun keluarnya baunya beda pasti. Bukan bau badan, udah bau wangi banget lah. Saya pernah punya pengalaman pribadi tentang hal itu, ya. Tapi saya lupa itu acara apa dan segala macam. Tapi pada waktu itu saya cuma teriak sama Tuhan gini. Saya ngomong, Tuhan, aku ingin ketemu sama Engkau. Ya kan? Dan yang terjadi saudara, hari itu, saya ingat banget. Saya bisa cium ada wangi yang beda. Itu bukan wangi parfum orang di sebelah kiri kanan saya. Itu wangi yang sangat beda yang saya ketemui. Yang pernah saya sense gitu loh. Dan saya tahu itu Tuhan. Ya, saya tidak maju altar call. Saya tidak perlu didoakan. Ya, saya cuma perlu berlutut di tempat saya. Dan saya nangis. Saya tahu Tuhan ada di depan saya. Saya tahu Tuhan ada bersama saya hari itu. Cuman karena apa? I can smell. Saya dapat cium itu. Benar-benar saya cium Tuhan hari itu. Dan itu benar-benar sepanjang ibadah loh. Itu gak hilang. Benar-benar gak hilang. Saya sampai bingung loh, ini orang parfum saya cuman pakai Axe kok. Ya kan, yang bisa dibeli di Indomaret gitu loh. Ini baunya beda gitu kan. Baunya benar-benar wangi banget dan menurut saya belum pernah cium itu sebelumnya. Itu bisa membuat kita ketemu dengan Tuhan. Ya, itu lewat penciuman. Oke. Sesuatu yang bisa diraba dan dirasakan. Coba kita lihat ya ayatnya. Keluaran 10. Keluaran 10 ayat yang ke-5. Ya, Keluaran 5 ayat 10 dikatakan demikian. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Bayangin ya. Saya tuh waktu baca ini tuh menurut saya geli banget loh. Belalangnya tuh sampai seberapa banyak, ya kan dikatakan. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput dan yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohon yang tumbuh di padang. Itu benar-benar sampai kita mungkin bisa sentuh loh. Ya. Kalau belalang itu kan nggak mungkin istilahnya kalau orang Jawa enak sih, kalau bahasa Indonesianya agak susah. Bahasa Jawa itu ngomongnya mencelok gitu loh. Ya. Nah, hinggap ya. Hinggap dia nggak mungkin cuma hinggap gitu doang kan. Bener ya. Kalau belalang itu kan sukanya lompat. Bayangin kalau ada belalang sebegitu banyaknya sampai tanah aja nggak kelihatan. Itu kalian berdiri di tengah-tengah situ tuh pasti ceplak ditabrakin sama belalang. Bener? Ya. Saya punya pengalaman saudara soalnya. Saya gak tahu mungkin saudara pernah ngalami ini dengan Tuhan atau tidak. Tapi di Alkitab ada dicatat bahwa ada air yang setinggi mata kaki. Naik sampai ke lutut. Ingat ya, ada ayatnya yang mengatakan seperti itu. Satu hari saya pernah hari itu. Saya lagi berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya juga teriak sama Tuhan. Kalau yang pertama tadi saya mencium Tuhan lewat sense. Ya lewat penciuman saya cium bau wangi. Tapi hari itu saudara, sekali lagi saya gak lewati yang namanya proses penumpangan tangan. Saya gak altar call di depan, saya nyembah di tempat saya berdiri. Benar-benar nyembah di situ, saya teriak, Tuhan, aku pengen ketemu Engkau. Aku pengen ngalami Engkau. Tuhan, please, aku minta rohmu. Saudara tahu, itu dari kaki bawah ya, dari mata kaki. Itu mulai kesemutan. Loh itu berdiri loh. Kecuali kita dari duduk bersila seperti ini ya itu mungkin kesemutan. Itu dari berdiri. Itu kesemutan naik sampai saya rasa itu sedada. Benar-benar sedada.
begitu nyampe di dada saya udah nggak bisa nahan. Saya nggak bisa berdiri. Saya jatuh, itu bikin gereja itu berantakan kursinya. Ya, benar-benar jatuh. Saya ngalamin Tuhan, saya lihat Tuhan, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan kuat. Pernah lagi Pak? Belum pernah. Sekali itu aja, begitu. Tapi itu menurut saya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Itu makanya saya bilang, Tuhan itu Tuhan yang suka membangun atmosfer. Ya. Buat dia menunjukkan dirinya datang ya bisa aja sih begitu. Tapi dia suka dengan segala macam. Dia pakai sekeliling apapun yang ada. Mungkin dengan suara, dengan bau wangi. Ya, sesuatu yang kita bisa rasakan. Mungkin engkau pada waktu engkau lagi berdoa tiba-tiba engkau merasakan ada orang, ada sosok yang memeluk engkau begitu. Mungkin itu bisa terjadi. Ya. Tapi itu bisa dibangun, ya. Oke. Next. Nah, saudara, ini yang saya belajar ya. Ini yang saya belajar dari Tuhan. Dalam membangun atmosfer itu kita butuh sebuah konsep begitu ya. Saya akan tunjukkan beberapa. Ini contoh-contoh dari sekuler lah ya. Saudara tahu yang foto kecil itu orang hitam? Tahu? Wah, yang tahu berarti sering main TikTok itu. Atau suka nonton Instagram. Namanya siapa? Hah? Namanya nggak tahu. Tapi tahu orangnya. Namanya siapa? Kabi ya. Namanya Kabi, dia orang Senegal. Menurut saya ini ya nggak ada sesuatu yang menjual lah. Tapi dia punya konsep begitu. Dia cuman bikin TikTok, dia cuman bikin video sederhana dan itu diupload di YouTube. Saudara ini sekarang jadi orang kaya banget loh. Duitnya banyak benar-benar dari hasil dia buat video singkat itu. Saudara kalau nggak percaya nanti yang punya Instagram buka Kabi, KHABY kalau nggak salah. Begitu. Dia punya konsep yang nggak dipunyain orang lain. Ya, orang hitam banyak, tapi yang punya konsep cuman dia. Konsepnya apa? Ya itu yang dia punya. Dan dia bikin video itu nggak ada ngomong loh saudara. Cuman terakhirnya itu doang. Semua videonya diakhiri dengan itu. Tapi dia bisa menghasilkan uang. Ya. Sebelahnya itu ada yang tahu? Itu koko saya. Oh bukan. Saya nggak punya kakak. Kakak saya perempuan. Itu namanya Tanaka Tatsuya. Orang Jepang. Ya. Saudara juga boleh lihat di Instagramnya. Ini orang-orang ini saya follow mereka. Jadi saya tahu bagaimana. Ini dia sekali upload foto itu dia bisa mendapat like sampai 500.000 like. Ya. Dia cuman apa? Kerja, dia ini semestinya fotografer. Tapi yang seperti ini jarang. Kenapa? Karena dia punya konsep. Yang difoto apa? Yang difoto adalah miniatur kecil-kecil. Ya. Nanti kalau saudara lihat di Instagramnya, wah keren itu. Dia bisa pakai semua apapun. Mulai dari sendok, garpu, sisir, apapun lah. Semua barang yang engkau gak pernah bisa pikirkan sebelumnya. Dia bisa bikin itu jadi sebuah cerita yang menarik. Ya. Oke, yang ke selanjutnya. Nah, saya suka ini. Sebelah kiri ini saya baru nemu sih di Instagram. Yang sebelah kiri ini dia namanya saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi di Instagramnya namanya Alanits, pakai J terakhirnya Alanits. Dia ini pelukis karikatur. Nah kalau saya tanya pelukis karikatur tuh banyak nggak? Banyak. Tapi dia pernah membuat challenge buat dirinya sendiri. Dia membuat lukis karikatur cepat. Jadi dalam waktu sekian menit dia bisa bikin sampai 50 atau 100 orang. Digambar satu-satu. Saudara mau tahu itu tarif bikin karikaturnya dia itu satu orang itu $45. Bayangin berapa duit itu. Cuman dari apa? Dia punya konsep. Begitu. Kerjaannya setiap hari gitu. Bikin karikatur, di videoin, dia upload. Bikin karikatur, di upload. Ya.
Yang sebelahnya itu adalah namanya Mr. Doodle. Saya nggak tahu nama aslinya siapa. Saudara kalau lihat apa kerjaannya tiap hari, ya cuman gambar. Jadi kalau dia lihat ada tembok bersih seperti ini dia nggak suka, dia akan gambarin itu doodle. Semua, makanya sampai bajunya aja gambarnya doodle. Ya. Ini konsep, saudara. Nah, nanti di dalam membangun sebuah suasana, itu kita juga butuh yang namanya konsep. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya satu hari kita mau bikin KKR atau apapun misalnya yang ceritanya tentang Roh Kudus, ya kita harus punya konsep Roh Kudus itu seperti apa. Ya kan? Kita harus tahu itu. Gak mungkin saudara bangun konsep ceritanya tentang membangun Roh Kudus, tapi isinya wah gedubrang. Ya gak bisa gitu. Orang Roh Kudusnya lembut gitu kan. Harus dibangun dengan sesuatu yang lembut. Ngerti ya saudara ya? Oke? Nah ini beberapa ya, saya kasih contoh. Beberapa hal di dunia pun memakai loh ya. Nanti boleh cepat aja fotonya. Ini ada Universal Studio, ada Legoland, ada Disneyland Resort ya kan. Ada kalau Indonesia punya Dufan ya kan. Ada Taman Safari. Nah, yang saya bilang membangun atmosfer, membangun suasana itu kan gini. Kayak contoh ya. Yang paling kelihatan misalnya salah satunya itu Taman Safari. Begitu saudara masuk, orang-orang yang tugas di situ semua seperti apa? Seorang explorer, benar ya? Pakai celana pendek gitu kan, topinya yang topi-topi benar-benar kayak topi koboi atau apa begitu. Nanti mungkin saudara masuk ke restonya, menunya mungkin beda gitu loh. Harimau bakar, lah begitu kan? Itu yang namanya dibangun atmosfernya. Mungkin sendoknya bentuknya tulang loh. Ngerti ya saudara? Cangkir minumnya ekor apalah gitu. Ekor monyet mungkin atau apa. Itu sesuatu yang bisa dibangun. Itu yang bisa diciptakan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menangkap semua apa yang Tuhan mau sampaikan. Ingat ya. Seperti tadi saya bilang, loh kalau Tuhan mau perang ya perang aja gitu. Kenapa harus pakai susah-susah bikin suara-suara dan segala macam. Ya kan? Tapi dia ingin menyatakan dirinya itu lebih. Ya, dia pakai sekelilingnya. Oke? Nah, ide atau pewahyuan yang dari Tuhan. Nah, ini yang penting nih. Ini penting. Tadi sudah bicara konsep. Kalau konsep itu kan bicara mungkin kita punya pengetahuan, begitu ya. Kita bisa punya pengalaman, punya apapun gitu ya. Saudara yang mungkin sering jadi seksi acara di gereja atau apapun, mungkin saudara punya pengalaman begitu. Tapi kita perlu nangkap yang dari Tuhan. Ya, karena itu adalah apa? Itu cara. Ya, jadi membangun atmosfer itu adalah cara bagaimana Tuhan akan menunjukkan hatinya lebih lagi, gitu. Oke. Nah, duh, ketawanya nggak enak ya. Itu terakhir 2 foto saya. Saudara pasti nggak percaya. Ya, itu 2 itu adalah 2 foto saya. Yang sebelah kanan itu saya lupa acara apa ya itu ya. Di Semarang kayaknya. Jadi yang kita pakai hari itu adalah kita mau menciptakan sebuah suasana yang namanya api dari surga, ceritanya kan gitu. Makanya dipakailah balon-balon warna orange, jangan pakai warna biru, begitu ya. Biru itu artinya air, begitu kan. Saya tidak membahas yang teknis seperti itu bisa dipelajari sendiri, bisa di googling sendiri. Jadi ceritanya yang satu itu ada KKR besar dan kita pengen memunculkan suasana api yang dari surga. Itu ada balon, ribuan balon dilepas di situ. Ada merah, kuning, orange, warna api ceritanya. Ya kan? Tapi ada satu foto, seharusnya ada satu lagi yang saya pengen ceritakan. Tapi karena saya tidak punya tim dokumentasi, ya kan? Tim BMN juga mungkin nggak punya dokumentasinya begitu sehingga saya nggak bisa tayangkan di situ. Ya. Tapi yang satu ini, nih yang ini ya. Yang ganteng ini. Saudara, seringkali banyak orang ngomong, "Pak, kok Bapak nggak malu sih?" Buat saya,
saya melakukan buat Tuhan. Itu saya kerjakan pada waktu saya jadi kepala sekolah di TK Mahanaim di sini. Ya, satu hari Tuhan itu ngomong gini. Jadi ceritanya saya nemenin anak saya nonton. Dia kan seneng nonton tuh, yang namanya film Backyard Digen apa segala macam, Donut Man. Nah, salah satunya yang memicu saya adalah pada waktu saya nonton Donut Man. Ya, saya kasih tokoh saya ini, saya kasih nama Charlie the Postman. Ya, ada yang tahu? Oh, tahu. Ya, yang sudah uzur di Mahanaim pasti tahu. Ya, yang sudah uzur pasti tahu. Ini namanya saya kasih nama Charlie the Postman. Hari itu saya nangkep yang dari Tuhan. Apa? Jadi ceritanya Charlie the Postman ini kalau setiap kali muncul di sebuah KKR, sebuah ibadah di tengah anak-anak, dia selalu pakai baju seperti itu, saya selalu pakai tas selempang, dan di dalam tas itu selalu ada ratusan amplop yang ceritanya itu adalah surat buat anak-anak. Jadi nanti biasanya saya akan bagi-bagikan ke mereka. Mungkin itu isinya cuma ngomong, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tapi ceritanya seperti saya memposisikan diri saya sebagai tukang pos yang turun dari surga. Begitu. Jangan dipikir itu tidak kontradiksi ya. Kalau ini terjadi di zaman-zaman sekarang itu mungkin sudah viral itu. Masuk medsos manapun sudah. Tapi buat saya enggak. Ini konsep yang saya tangkap dari Tuhan. Ini suasana yang saya ingin sampaikan ke anak-anak. Setiap kali KKR anak-anak saya muncul selalu seperti itu. Dari belakang saya naik sepeda, ya kan? Saya sampai bawa sepeda loh saudara. Itu kenapa saya ngomong bahwa membangun atmosfer itu harus bisa ditangkap oleh indramu. Tadi yang PR ya, kalau saudara bisa menemukan nanti tolong kasih tahu saya. Yang dikecap itu loh, saya belum menemukan yang bisa dikecap. Gitu. Saya tadinya cuma berpikir saudara, saya cuma bikin itu buat anak-anak TK saya yang hari itu mungkin cuma jumlahnya 100 sekian lah. Setiap bulan saya buat sekali, itu saya simpen, nanti muncul lagi bulan kemudian saya lakukan itu. Tapi yang ajaib adalah saudara, kalau saudara berpikir bahwa yang bisa melayani itu cuma orang-orang yang berdiri di panggung, saya mau kasih tahu, no. Bukan. Apapun kalau engkau menangkap dari Tuhan, engkau bisa mengerjakan itu dan engkau bisa melayani jiwa-jiwa. Ya. Di TK hari itu saya kasih sebuah kotak. Saya bilang ke mereka pada waktu KKR, saya bilang gini, kalau kalian punya sesuatu yang ingin kalian ceritakan ke Tuhan, kalian boleh tulis di selembar kertas, masukkan ke kotak itu. Nanti Charlie akan bawa itu ke Tuhan. Ngerti ya saudara? Dan buat saya itu ada sesuatu yang amazing banget. Dengan tulisan yang masih belum bisa lurus-lurus ya anak-anak. Satu hari saya menemukan ada sebuah surat yang dia menceritakan apa yang dia alami di rumah. Dan dia bilang, Tuhan tolong saya. Hanya cuman seperti ini. Tapi itu bisa menyentuh hidup orang. Hal yang ajaib kedua yang Tuhan kerjakan adalah apa? Satu hari Mahanaim bikin KKR di Gor Bekasi. Belum gor yang seperti sekarang nih. Gornya dulu cuman ada kayak ada pendopo gitu terus lapangan gitu aja. Masih terlihat dari jalanan masih terlihat. Hari itu saya ingat dibikinlah ada 50 tokoh Charlie the Postman muncul dalam waktu yang bersamaan. Naik sepeda, semua kostumnya sama, pakai hidung palsu sama, kumis palsu sama, kacamata sama, semua sama 50. Dengan konsep yang sama, mereka naik sepeda, mereka bawa tas, mereka sebarkan traktat di jalan-jalan ke semua orang yang datang. Ngerti? Ya.
Itu namanya membangun atmosfer. Dan itu bisa dinikmatin oleh banyak orang. Banyak orang bisa ngerasain Tuhan. Tiba-tiba dia terima sesuatu dan tulisannya cuma Tuhan Yesus mengasihimu. Tiba-tiba dia bisa nangis itu. Ya. Terakhir, yang foto yang saya tidak bisa tampilkan di sini. Saya ingat satu hari Mahanaim pernah bikin acara di ICE. Di BSD ya, BSD di Tangerang. Nah, saya dikasih tugas seperti itu. Kamu bagiannya membangun suasana di luar. Saya pikirkan, lah ini di luar nih gimana? Udah kalau jadi usher itu udah paling luar loh ya. Ini masih ada yang luar dari paling luar begitu. Dan pada waktu saya tanya itu ya saudara tahu pintu masuk ke BSD kalau dari yang Tangerang dari tol? Ya. Saya harus taruh tim ada di situ loh. Saya kumpulin pertama kali dibuka pendaftaran. Siapa yang mau jadi tim pembawa suasana? Itu kumpul sekitar ada 50 sampai 100. Ya kan? Saya ajak berdoa pertama. Berdoa kedua sudah berkurang. Berdoa ketiga berkurang. Berdoa ketiga berkurang saudara. Gak ada yang mau. Kenapa? Pada waktu dijelaskan kamu gak akan ikut ibadah sepanjang ibadah gak akan ada. Gak akan ada di dalam. Kamu ada di jalanan. Benar-benar di jalanan. Saya sampai nangis sama Tuhan. Tuhan ini gimana caranya? Ini Tuhan ini ngasih tugas kok aneh banget gitu ya. Orang saya ini udah satu-satu rontok nih. Tiba-tiba Pak saya diajak choir. Pak saya diajak ini gitu kan. Ya sudah saya gak bisa paksa. Tapi dengan sisa yang ada saya bilang gini. Boleh gak kita berdoa benar-benar ya. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat pelayanan ini. Yang namanya membangun atmosfer. Saya bilang kerjakan dengan segenap hatimu. Kerjakan dengan semuanya. Nah, selain saya minta dukungan dari penari. Buat kostum. Buat ada kipas besar, ada apapun saudara. Ya. Dan hari itu mencatat, sejarah mencatat. Ya. Bukan saya yang cerita ya. Itu dari kesaksian orang yang datang di acara itu. Mereka bilang, mereka cerita ke Bu Iin, ke siapapun lah. Ya. Mereka bilang gini, kami sudah rasakan hadirat Tuhan sejak di jalan menuju ke gedung pertemuan. Mereka bukan malah merasakan hadirat Tuhan di gedungnya loh. Jadi mereka bilang, aku udah lihat itu. Pada waktu aku lihat ada orang bawa kipas gede digini-giniin di jalan. Aku bisa lihat Tuhan. Tiba-tiba dia nangis di mobil. Artinya ya saudara, kita harus bisa nangkep ide dan pewahyuannya dari Tuhan. Tapi kerjakan itu. Selain semuanya ya nanti slide selanjutnya coba. Nah ini sangat membantu, kita bisa brainstorm, kita bisa googling, bisa exploring semuanya. Kombinasikan antara apa yang didapat dari Tuhan dan apa yang kita bisa pelajari dan cari. Ya, makanya saya suka melatih seperti ini. Melatih kreativitas saya. Oh saya gak mau dibatasin kalau misalnya oh ini sisir, bukan gitu kan. Ini bisa jadi apa? Bisa jadi gitar, bisa jadi pianika, gitu. Macam-macam. Ya. Tapi yang penting, paling penting adalah engkau harus nangkap apa yang dari Tuhan. Ya. Kerjakan itu. Membangun atmosfer itu mungkin bukan sesuatu pekerjaan di panggung kalau yang saya alami dengan Tuhan, begitu ya. Tapi saya justru melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di jalan, benar-benar di jalan. Tapi saya benar-benar mendapatkan kesaksian itu bukan cerita yang saya buat-buat saudara. Tapi mereka menyaksikan semua kebesaran Tuhan. Oke, next. Oke, iya Bang sudah mau selesai nih Bang. Fotonya udah muncul dia ya. Berarti next pembicaranya dia.